Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Binu Kepijaratino ingin mempresentasikan hasil kerja saya. Judulnya kriptografi. Kriptografi adalah istilah yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu kripto dan graphia. Kripto diartikan sebagai rahasia, sedangkan graphia berarti tulisan, sehingga kriptografi dapat diartikan sebagai tulisan yang bersifat rahasia. Dalam hal ini, pengertian lain dari kriptografi yaitu ilmu mempelajari atau berfokus pada bagian teknik matematika yang berhubungan dengan keamanan informasi, autentikasi, dan kerahasiaan. Kriptografi bagian 1. Monoalphabetic cipher. Monoalphabetic cipher adalah jenis cipher yang mengganti setiap alfabet dalam teks biasa dengan alfabet lain, kecuali alfabet asli. Misalnya, huruf A bisa diganti dengan alfabet lain, mulai dari huruf B hingga huruf Z. Huruf B dapat diganti dengan alfabet A atau C hingga Z, dan seterusnya. Contohnya bisa dilihat seperti yang di ini. Mohon maaf jika kurang jelas. Selanjutnya ada Caesar cipher. Caesar cipher adalah jenis cipher dengan konsep substitusi yang dilakukan dengan cara menggeser alfabet, nomor, atau angka pada plain text sebanyak 3 tempat ke bawah. Contoh Caesar cipher adalah sebagai berikut. Huruf A diganti dengan huruf D, huruf E diganti dengan huruf H, dan seterusnya. Metode ini juga dapat dimodifikasi untuk menggeser karakter sebanyak 1, 2, atau bahkan lebih. Untuk contohnya bisa dilihat seperti ini. Selanjutnya ada polyalphabetic cipher. Polyalphabetic cipher adalah metode inskripsi teks alfabet menggunakan beberapa huruf substitusi. Metode ini dapat dilakukan dengan menggunakan Figrenz square atau table Figrenz. Tabel Figrenz sendiri berisi 26 huruf yang ditulis pada baris yang berbeda, dan setiap alfabet akan digeser ke kiri secara siklis sesuai dengan alfabet sebelumnya. Tabel ini setara dengan 26 kemungkinan pada Caesar cipher. Contoh polyalphabetic substitution cipher adalah, misalkan kamu memiliki teks asli tulisan EDUCBA dengan kata kunci Apple, maka untuk proses inskripsi huruf E akan dipasangkan dengan huruf A sebagai huruf pertama dari kunci. Hanya perlu menggunakan baris E dan kolom A dari tabel Figrenz, yaitu huruf E. Nantinya sisa teks asli dari EDUCBA akan diinskripsi menjadi ESJNFA. Kriptografi bagian 2. Block cipher. Block cipher adalah algoritma yang beroperasi pada sekumpulan bit dengan panjang yang sama, yang disebut dengan blok. Langkah awalnya adalah membagi plain text menjadi blok-blok yang kemudian diinskripsi dengan kunci yang sama panjangnya dengan blok sehingga menghasilkan ciphertext yang sama panjangnya dengan teks aslinya. Berikut adalah contoh-contoh pada block cipher. Kriptografi bagian 2. Karakter cipher. Karakter cipher ialah suatu metode menggunakan pendistribusian per karakter. Selanjutnya ada zigzag cipher. Zigzag cipher adalah algoritma kriptografi klasik dengan teknik transposisi kolom dan baris. Teknik transposisi ini menggunakan mutasi karakter pesan asli tidak dapat dibaca tanpa memiliki kunci untuk mengembalikan pesan tersebut ke bentuk semula. Dan inilah contoh zigzag cipher seperti yang terlihat gambar tersebut. Selanjutnya kriptografi bagian 3. Rail-Fence cipher. Rail-Fence cipher adalah algoritma klasik model algoritma transposisi. Cipher algoritma ini hampir mirip dengan sistem kerjanya dengan zigzag cipher. Rail-Fence cipher menggunakan teknik perubahan posisi berdasarkan tingkatan, di mana nilai tingkatan disebut kunci inskripsi dan deskripsi dalam algoritma ini.
Dan contoh rail fence cipher bisa dilihat seperti gambar di bawah ini. Dan selanjutnya ada redundant cipher. Redundant cipher ialah plaintext yang dapat dimulai pada titik manapun pada setiap siklus dengan ditulis menggunakan zigzag. Dan contoh dari redundant cipher seperti ini. Selanjutnya di bagian kriptografi bagian 3 ada reverse cipher. Reverse cipher ialah kriptografi bagian 3 yang paling sederhana, yaitu dengan mengubah suatu kalimat dengan cara menuliskan setiap kata secara terbalik. Dan seperti inilah contoh dari reverse cipher. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan kata. Semoga kamu bisa mendapat ilmu yang dapat dari presentasi ini. Semoga beruntung.